Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kemarin kita sudah mengulas beberapa perbedaan fitur di WhatsApp Ori dan WhatsApp Mode, yaitu GB WhatsApp. Dan ternyata setelah kita bandingkan, pada aplikasi GB WhatsApp terdapat beberapa fitur menarik yang tidak ada di aplikasi WhatsApp resmi. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasannya ya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa pada aplikasi WhatsApp Mode GB WhatsApp terdapat fitur untuk menyembunyikan chat. Kemudian terpisahnya tab grup dan chat biasa. Selanjutnya ada lagi fitur untuk menyembunyikan tanda online. Ya, dan fitur selanjutnya untuk di aplikasi GB WhatsApp ini adalah mengunci obrolan atau chat yang ada di sini. Kalau kalian ada teman kepo suka mengintip obrolan kalian yang ada di WhatsApp, maka kalian bisa menguncinya supaya tidak bisa dibuka. Cara untuk melakukannya sangat mudah. Pertama kita buka untuk chat WhatsApp-nya. Berikutnya kita klik garis 3 yang ada di atas. Setelah itu pilih kunci percakapan. Nah, sekarang tinggal kalian tentukan untuk metode pengunciannya, bisa menggunakan sidik jari, kemudian pin dan juga pola. Di sini saya gunakan penguncian dengan fingerprint. Oke, kemudian kembali. Berikutnya bisa kalian lihat untuk chatnya ini tidak bisa ditampilkan, hanya terlihat untuk kontaknya saja ya. Dan ketika teman kalian yang kepo membuka isi chat ini, maka diperlukan verifikasi yaitu menggunakan kunci fingerprint. Ya, setelah dibuka baru bisa. Oke, mantap sekali bukan untuk fiturnya? Kemudian fitur yang lainnya yang ada di GB WhatsApp dan tidak ada di WhatsApp resmi adalah mendownload status video ataupun foto dari teman. Nah, kalau misalnya di WhatsApp biasa tentu saja tidak akan bisa ya. Dan untuk di GB WhatsApp ini kita bisa melakukannya dengan mudah. Contoh misalnya kita akan mendownload atau menyimpan status orang lain, maka di sini sudah ada ikon dari panah ya. Tinggal kita klik saja di sini. Maka foto yang kita download tadi akan tersimpan secara otomatis di galeri. Oke, mantap sekali. Dan selain itu, di sini pun kita bisa melihat checklist 2. Nah, fungsi dari checklist 2 ini adalah ketika kita mengkliknya, maka orang lain yang punya status akan mengetahui bahwa kita sudah melihat statusnya. Dan kalau kita tidak menceklisnya, maka untuk status WhatsApp yang dibuka tidak akan dilihat oleh orang lain. Jadi orang lain melihat seolah-olah kita tidak melihat statusnya. Oke? Berikutnya, kelebihan dari GB WhatsApp dibandingkan WhatsApp yang resmi adalah membuat status dengan video berdurasi panjang. Nah, pada WhatsApp biasa, kalau kalian memiliki video dengan durasi panjang, maka untuk memotongnya harus dilakukan dengan manual ya. Satu persatu kita potong dengan menggunakan perhitungan durasi per 30 detik. Nah, untuk GB WhatsApp, kalian bisa memposting video dengan durasi panjang secara langsung dan otomatis dipotong. Pada tab status, di sini ada ikon gunting ya. Kemudian kita klik. Berikutnya kita pilih untuk video dengan durasi yang sangat panjang sekalipun, itu bisa. Misalnya klik di sini, durasi video yang saya upload ini panjang sekali, maka akan dibuat menjadi 2 secara otomatis. Nah, jadi semakin panjang untuk videonya, di bagian bawah ini akan terlihat untuk potongan-potongannya per 30 detik. Dan berikutnya tinggal kita klik untuk memposting story-nya. Mantap sekali. Lanjut lagi ke fitur berikutnya yang ada di GB WhatsApp, yaitu kustomisasi untuk kontak. Kita klik pada kontak, lalu kita lihat untuk profil kontaknya. Ya, sekarang saya bandingkan dengan WhatsApp yang biasa. Oke, ini adalah tampilan dari WhatsApp yang asli ya, yang ori. Kita lihat untuk beberapa fitur di kontaknya seperti ini. Kemudian untuk GB WhatsApp kita lihat seperti ini. Tentu saja berbeda ya. Kalau di sini langsung bisukan notifikasi di WhatsApp yang asli. Di sini juga ada, tapi mulainya dari bawah ini. Di bagian atas ini adalah yang khusus dari WhatsApp Mode ya untuk fiturnya. Pertama adalah privasi custom. Ya, kita lihat untuk privasi custom ini. Di sini akan kita temukan beberapa pengaturan yang menyangkut privasi dari kontak yang ada di sini. Pertama, sembunyikan centang biru. Kalau di sini kita checklist, maka untuk chat WhatsApp yang masuk dari si kontak ini, setelah kita baca tetap tidak akan jadi biru ya, hanya saja tercentang 2. Jadi seolah-olah untuk chat ini belum terbaca ya. Nah, di sini ada pilihannya. Kemudian yang keduanya adalah sembunyikan centang kedua. Kalau misalnya kita klik, maka ketika dia mengirimkan chat WhatsApp ke kita, untuk checklist yang diterima hanya 1. Walaupun memang untuk WhatsApp kita dalam kondisi aktif ya. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa kita WhatsApp-nya sedang tidak aktif, padahal aktif. Keren sekali. Kemudian sembunyikan mikrofon biru. Berikutnya sembunyikan mengetik. Sembunyikan mengetik adalah ketika kita mengirimkan chat, maka orang lain tidak tahu bahwa kita sedang mengetik pesan ya. Kemudian ada lagi privasi untuk sembunyikan merekam. Kemudian sembunyikan lihat status. Nah, pada sembunyikan lihat status ini, kalau kita misalnya buat status, teman yang sudah kita tandai tidak akan bisa melihatnya. Oke, itu untuk menu privasi yang ada di bilah kontak.
Kemudian di sini sembunyikan nama kontak. Mungkin pengaturannya ini adalah menyembunyikan kontak yang ada di WhatsApp ya. Namun setelah saya coba untuk kontak WhatsApp ini tetap saja ditampilkan. Jadi ini tidak bekerja dengan baik ya. Kemudian di sini ada keamanan. Keamanan di sini adalah menyembunyikan chat dari yang kita tandai. Misalnya dia ngirim chat, maka untuk chatnya akan tersembunyi. Dan untuk mengamankannya, kita bisa menggunakan pola fingerprint dan juga PIN. Sama seperti untuk fitur menyembunyikan chat ya. Tinggal kita tekan dan tahan, lalu pilih sembunyikan obrolan. Nah, sama seperti itu untuk fiturnya. Kemudian di menu kustomisasi kotak ini, kita bisa memblokir panggilannya. Jadi, misalnya dia nelpon ke kita, itu tidak akan bisa karena sudah diblok. Yang diblok di sini bukan untuk status chat ya, tetapi hanya untuk panggilan telepon saja. Kemudian di sini ada tos kontak online. Intinya dari menu ini, kalau ada teman kita yang online, maka di sini akan ada pemberitahuan. Misalnya si A, si B online, maka akan kelihatan online. Seperti ini, kontak saya sedang online, maka di sini ada tanda ya. Oke, keren sekali. Kemudian untuk kustomisasi privasi lainnya di sini sama seperti WhatsApp yang asli ya, seperti bisukan, notifikasi, serta tampilkan media. Berikutnya kita beralih lagi ke pengaturan lengkap yang ada di GB WhatsApp. Caranya kita klik garis 3 yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa mengirimkan pesan ke orang yang kontaknya belum disimpan. Kita klik di sini pesan ke nomor. Kemudian kita masukkan nomornya. Lalu pilih kirim pesan. Dan di sini kita bisa langsung mengirimkan pesan tanpa menyimpan nomornya terlebih dahulu. Mantap sekali ya. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan yang menurut saya penting. Ya, di sini akan saya ulas dulu untuk privasi dan keamanan. Pertama di sini bekukan terakhir terlihat. Ketika kita aktifkan, maka teman yang jauh di sana hanya melihat terakhir status kita online. Misalnya kita online terakhir 16.08, maka teman yang di sana akan tahu bahwa kita terakhir online jam segini. Setelah itu, walaupun kita online, seterusnya tidak akan terlihat online. Tetap yang terakhir dilihat adalah pukul 16.09. Jadi untuk pengaturan ini sangat luar biasa. Kemudian di sini ada kontak privasi. Di sini kita bisa mengatur seperti pengaturan tadi yang sudah saya ulas, seperti sembunyikan centang biru, sembunyikan centang kedua, kemudian sembunyikan mikrofon dan juga menyembunyikan tanda mengetik. Kalau kita aktifkan semua, maka untuk pengaturan ini akan berlaku ke semua kontak. Kemudian setelah kontak privasi, di sini pun untuk grup bisa kita lakukan. Setelah itu ada lagi privasi custom. Nah, ini tidak dibuat ya karena tadi saya tidak melakukan settingannya. Kemudian di sini ada siapa yang bisa memanggil saya. Di sini kita bisa mengatur siapa saja yang boleh melakukan panggilan ke nomor kita. Bisa setiap orang, hanya kontak, kemudian hanya kontak dan kita kecualikan siapa yang tidak bisa memanggil. Berikutnya di sini bisa juga kita tentukan hanya siapa saja yang boleh memanggil, 1 orang atau 2 orang, dan di sini tidak seorang pun. Kalau kita pilih nobody, tidak seorang pun, maka semua panggilan ke kontak WhatsApp kita akan diblokir. Dan tentu saja tidak akan ada yang masuk ya. Tinggal kalian tentukan sesuai dengan kebutuhan. Mantap sekali. Berikutnya di bawah lagi ada nonaktifkan penerusan chat. Kemudian ada yang sangat penting yaitu pesan anti hapus. Kalau kalian punya teman yang suka menghapus pesan sebelum pesan itu dibaca, maka dengan menggunakan fitur ini tidak bisa lagi. Walaupun chat itu dihapus oleh teman dan kita belum membacanya, maka untuk chat akan tetap ditampilkan. Kemudian di sini ada perlihatkan centang biru setelah balas. Fungsinya, teman yang mengirimkan chat ke kita tidak akan melihat centang 2, kecuali kita sudah membalasnya. Kemudian di sini sembunyikan lihat status. Ya, pengaturan ini kalau misalnya kita lihat status orang lain tidak akan ditampilkan bahwa kita sudah melihatnya. Kemudian di sini ada status anti penghapusan. Ketika teman membuat status di WhatsApp kemudian menghapusnya, maka kita tetap bisa melihatnya. Oke, mantap sekali. Dan di sini ada kunci WhatsApp. Kalian bisa mengunci WhatsApp menggunakan fingerprint, kemudian pola dan juga PIN. Tidak seperti WhatsApp biasa ya, hanya menggunakan fingerprint saja, tapi kalau di WhatsApp ini, di GB WhatsApp bisa menggunakan ketiga cara ini. Kemudian di sini kita bisa mengubah sandi, kemudian pola tidak terlihat. Yaitu dia sekilas untuk pengaturan penting di GB WhatsApp, dan masih ada lagi untuk di sini menu lainnya seperti ganti tema, kemudian pengaturan widget dan lain-lainnya. Nanti untuk pengaturan ini akan saya buat pada video berikutnya. Oke, mungkin sekian saja, sudah kelelahan dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.